Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Now, we will learn about conditional sentence. Tipe 0 atau 0, tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Okay, actually, what is conditional sentence? Sebenarnya apa sih conditional sentence itu? Okay, let's see together. Kita akan belajar bersama-sama apa itu conditional sentence. What is conditional sentence? Okay, read this for details. Conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, kita baca di sini. Conditional sentences are also known as conditional clause or if clauses. It is used to express the action if a certain condition is fulfilled. Jadi, kalimat pengandaian digunakan untuk menyatakan suatu aksi jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Jadi di sini nanti akan ada dua kondisi atau ada dua clauses. Nah, secara singkatnya, suatu kalimat untuk menyatakan suatu pengandaian yang mungkin terjadi ataupun tidak mungkin terjadi, dan juga ada yang selaras dengan fakta atau kejadian atau kenyataan saat itu, ada juga yang berlawanan dengan kejadian saat itu. Nah, this is conditional sentence. Okay, let's start. There are 4 types of conditional sentence. So prepare your book and then prepare your pen and write down the material. There are 4 types of conditional sentence. Ada 4 jenis kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. The first, type 0 conditional sentence. Nah, ini menggunakan if simple present tense dan simple present tense. Nah, di sini nanti akan ada 2 klausa. Nah, dipisahkan oleh koma ketika if-nya di depan. So we have to know about simple present tense. The second, conditional sentence type 1. Nah, ini menggunakan simple present tense and also simple future tense. Jadi silakan nanti belajar lagi tentang simple future tense-nya. Type 2, simple past tense dan past future tense. Jadi di sini menggunakan past dan past future. Type 3, past perfect tense dan past future perfect tense. Jadi silakan nanti belajar past tense, past perfect tense, future tense dan sebagainya. Nah, karena di sini kita menggunakan jenis-jenis tenses ini. And in conditional sentence, lihat di sini, we can use the positive sentence or negative sentence. Kita bisa menggunakan kalimat positif ataupun negatif. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Jadi, conditional sentence adalah sebuah kalimat untuk menyatakan suatu pengandaian ataupun harapan. Nah, ini mungkin saja terjadi di masa depan dan mungkin saja tidak terjadi di masa depan, karena hanya sebuah pengandaian saja. Oke, next. Conditional sentence type 0 atau 0 conditional sentence. Kita baca dulu keterangannya. Conditional sentence type 0 ini digunakan to express a fact, menyatakan suatu fakta atau kenyataan. Maksudnya, ketika suatu kondisi tidak diharapkan dan diandaikan pun suatu kejadian akan otomatis terjadi, tapi dengan syarat suatu aksi terjadi. Jadi nanti akan ada aksi yang memenuhi kondisi tersebut sehingga menjadi 0 conditional sentence. Intinya untuk menyatakan suatu fakta atau kenyataan. Nah, kita menggunakan rumus if simple present tense, koma simple present tense. Jadi sama-sama menggunakan simple present tense. Rumusnya if subject plus verb 1 plus object, subject plus verb 1 plus object. Kita bisa menggunakan verbal
sentences ataupun nominal sentences. There are 6 examples here. Oke, yang pertama, if we boil water, it becomes hot. Nah, ini adalah pengandaian, tetapi yang zero. Jika kita merebus air, airnya menjadi panas. Nah, kenapa ini masuk ke zero? Karena jika kita merebus air, maka airnya otomatis akan menjadi panas dengan syarat satu kondisi terpenuhi, yaitu airnya direbus, maka otomatis airnya menjadi panas, karena ini adalah sebuah kenyataan. This is a fact and everyone knows this. Jadi semuanya tahu ini, gitu kan. The second, if the rain comes, the tree gets wet. Jika hujan turun, pohonnya basah. Ya, pohonnya basah, karena ini bukan sebuah pengandaian yang akan ataupun gak akan terjadi, tapi pasti terjadi, gitu ya, karena ini otomatis. Jadi kita menggunakan koma di sini, lihat. 3. If I sleep, I cannot eat. Jika saya tidur, saya tidak bisa makan. Nah, jadi benar sekali, kalau kita tidur, kita tidak bisa makan, seperti itu. Number 4, we are full if we eat rice. Jadi kita menggunakan to be yang merupakan nominal sentence. Kita kenyang jika makan nasi. Number 5, the birds are happy if we feed them. Burung-burung senang jika kita memberi makan mereka. Nah, 6, the ice melts if we heat it. Esnya mencair jika kita memanaskannya. Iya, tentu ini akan mencair jika kita memanaskannya. Ini adalah conditional sentence type 0. Jadi ini yang masih berhubungan dengan kenyataan atau fakta atau kebenaran umum yang sudah diketahui banyak orang. Kita baca note-nya di sini atau keterangannya. Kita bisa meletakkan kata if di depan ataupun di belakang. Nah, ini ya, ada if di depan ataupun di belakang. Tambahkan koma jika kita meletakkan if di awal kalimat depan. Nah, if di awal kalimat depan kita menambahkan koma. Ada koma di sini ketika if-nya di depan. Dan tanpa koma jika if di awal kalimat belakang. Jika if di awal kalimat belakang. Nah, we are full if. Di sini tidak ada komanya. The birds are happy if. Nah, ini tidak ada komanya, tidak ada komanya. Jadi kita bisa meletakkan if di depan ataupun di belakang. Tetapi ingat, klausanya harus pas, gitu ya. Nggak boleh misalkan if becomes hot, we boil water. Oke, if there is any question, silakan kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar saja. We move to the next conditional sentence. Conditional sentence type 1. Nah, tipe yang pertama. Conditional sentence tipe pertama ini digunakan untuk menyatakan suatu pengandaian ataupun harapan yang mungkin dan bisa terjadi di masa depan. Jadi bukan merupakan suatu fakta lagi, tapi pengandaian di masa depan. Nah, rumusnya apa? Kita menggunakan simple present tense sebagai if simple present tense dan diikuti oleh simple future tense. Nah, ini harus seperti ini. If subject plus verb 1 plus object, comma, subject plus will plus verb 1 plus object. Jadi kita harus tahu simple present tense dan simple future tense-nya dahulu. For example, di sini, if I win this, I will treat you candy. Jika saya menang, kamu akan saya traktir permen. If I win, I will treat you a candy. I will menggunakan will di sini. Dan ingat, ada koma ketika if-nya di depan. Nah, ini mungkin saja terjadi. Jika saya menang, misalkan saya menang lomba. Jika saya menang lomba, saya akan traktir deh kamu
permen. Ini bukan fakta, tapi ini adalah suatu harapan ataupun pengandaian di masa depan. Ya mungkin saja terjadi, mungkin saja saya bisa menang ataupun enggak. Nah, tapi ini bisa terjadi. The second, if we don't come, we will get punishment. Jika kita tidak datang, kita akan mendapatkan hukuman. Kita menggunakan negative sentence if we don't come. If you hate me, I will leave you. Nah, jika kamu membenci saya akan meninggalkanmu. Nah, ini mungkin saja terjadi di masa depan, gitu ya. They will be angry if you break this glass. Mereka akan marah kalau kamu pecahkan gelas ini. Nah, lihat di sini tidak ada koma karena if-nya di belakang seperti ini. Jadi kita bisa merubah if you break this, they will be angry. Itu juga bisa. Yang selanjutnya, I will buy a car if I have much money. Aku akan beli mobil jika aku punya banyak uang. Mungkinkah ini terjadi di masa depan? Mungkin saja kita akan punya banyak uang di masa depan. Nah, kita akan membeli mobil di masa depan. Kita bisa merubah if I have much money, I will buy a car. Juga bisa. Last, we will go to London if you permit us. Kita akan ke London jika kamu mengizinkan kita. If you permit us, we will go to London. Juga bisa. Ini adalah conditional sentence tipe pertama. Nah, notnya sama. If bisa di belakang atau di depan, tinggal kita menempatkan koma saja ketika if-nya di depan. This is conditional sentence type 1. Silakan nanti dipelajari lagi. Next to the conditional sentence type 2. Nah, ini tipe keduanya. Conditional sentence type 2 ini digunakan untuk menyatakan suatu pengandaian ataupun harapan yang tidak mungkin terjadi di masa depan, yang tidak mungkin terjadi. Kalau tipe pertama tadi adalah yang mungkin terjadi. Nah, ini yang tidak mungkin terjadi atau kemungkinannya sangat kecil. Jadi sangat kecil kemungkinannya gitu ya untuk terjadi. Ini juga bertentangan dengan kenyataan saat itu. Nah, ini bisa bertentangan dengan kenyataan saat itu juga. Atau berlawanan dan tidak mungkin terjadi gitu ya. How about the formula? Bagaimana rumusnya? If simple past tense, past future tense. Jadi menggunakan past tense dan past future tense. If subject plus verb 2 plus object, subject plus would plus verb 1 plus object. Ingat di sini menggunakannya verb 2 dan ini would plus verb 1 sebagai bentuk dari past future tense. Okay, let's see the examples. Number 1. If I were you, I would leave her. Jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkannya. If I were you, jika aku jadi kamu, mungkin nggak aku jadi kamu? Nggak mungkin, karena ini sebuah pengandaian saja. Tidak mungkin terjadi, makanya menggunakan tipe kedua. If I were you, I would leave her. The second, if he didn't come, she would be angry. If he didn't come, jadi kita menggunakan kalimat negatif, she would be angry. Dia akan marah. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya dia datang. Jadi dia tidak marah. Jadi tidak ada kenyataannya gitu ya. Kalau kenyataan yang pertama, if I were you, kenyataannya saya bukan kamu gitu ya. Kalau contoh yang kedua, if he didn't come, she would be angry. Kenyataannya berarti dia datang gitu kan. Jika dia tidak datang, dia akan marah gitu kan. Ini sebuah pengandaian saja. If my father were rich, I would study abroad. Jika ayahku kaya, aku akan belajar di luar negeri. Kenyataannya mungkin saja ayah tidak kaya. Nah, ini hanya pengandaian saja. Karena ini bertentangan dengan kenyataan saat itu. Andin would give me a bag if I come to her party. Andin akan memberiku tas jika aku datang ke pestanya. Nah, ini would give me a bag if I came to her party. Jadi kita bisa meletakkan if-nya di belakang ataupun di depan. Nah, ini contohnya ketika if-nya di sini. Kita bisa merubah if I came to her party,
Andin would give me a bag. Itu juga bisa. Next, Miss Helen would teach us if we were ready. Bu Helen akan mengajar kita kalau kita siap. Nah, jadi kita bisa menggunakan if we were ready, Miss Helen will teach us. Nah, kenyataannya ini tidak terjadi gitu ya. Next, Romy would save the world if he were Superman. Romy akan menyelamatkan dunia jika dia Superman. Kenyataannya Romy bukan Superman. Nah, ini adalah pengandaian tipe kedua. Jadi yang nggak mungkin terjadi dan bertentangan dengan masa saat itu juga. Nah, kita menggunakan ini, simple past tense dan past future tense. Conditional sentence type 3, tipe yang ketiga. Conditional sentence type 3 ini digunakan untuk menyatakan suatu pengandaian yang bertentangan dengan apa yang sudah terjadi. Ini juga seperti bentuk penyesalan tentang sesuatu. Nah, ini seperti sebuah penyesalan karena terjadi di masa lampau. Nah, ini sebuah pengandaian yang bertentangan tentang apa yang sudah terjadi. Jadi kita seperti menyesali sesuatu yang sudah terjadi dan kita mengandai-ngandai gitu ya. Rumusnya adalah if past perfect tense, past future perfect tense. Kita menggunakan past perfect dan past future perfect. Nah, ini menggunakannya if subject plus head plus verb 3, subject plus would plus have plus verb 3. Kita menggunakan verb 3. Jadi kita harus memahami tenses ini. For example, if I had done my homework, I would have gotten my score. Jika PR-ku sudah selesai, aku akan sudah dapat nilai. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya PR-ku belum selesai, jadi saya belum dapat nilai. Nah, ini adalah penyesalan yang sudah dilakukan, tapi ternyata kita tidak melakukan itu. If I had done, had plus verb 3, my homework, I would have gotten. Have plus verb 3. Nah, ini kita juga menambahkan koma di sini. Next, if we had come earlier, we would have met her. Jika kita sudah datang lebih awal, kita kan sudah bertemu dengannya. Nah, kenyataannya kita tidak datang lebih awal dan kita tidak bertemu dengannya. Nah, ini adalah sebuah penyesalan atau pengandaian jika saja gitu ya. Jika kondisi itu terjadi gitu. Next, Rara would have been a mother if she had married. Rara akan sudah menjadi ibu jika dia sudah menikah. Kenyataannya dia belum menikah, makanya mengandai-andai jika Rara sudah menikah, tentu dia akan menjadi seorang ibu. Dia sudah menjadi seorang ibu. Nah, kenyataannya belum. Kita juga bisa merubah if she had married, Rara would have been a mother. Ini juga bisa. The last, Dino would have graduated if he had finished the final project. Dino akan sudah lulus kalau dia sudah selesai skripsi. Kenyataannya dia belum selesai skripsinya, maka dia ternyata belum lulus. Seperti itu. Ini adalah bentuk pengandaian tipe ke-3. Sebelum kita lanjut ke catatannya, kita akan mereview lagi bahwa ada 4 types of conditional sentence. The first, zero conditional sentence, yang menyatakan suatu kenyataan atau fakta. Next, yaitu conditional sentence type 1, yaitu sebuah pengandaian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, ini menggunakannya present tense dan future tense. Conditional sentence type 2 atau tipe kedua, sebuah pengandaian yang menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sangat kecil kemungkinan terjadinya. Nah, ini juga bertentangan dengan
kenyataan di masa atau di saat itu. Nah, menggunakannya simple past tense dan juga past future tense. Kemudian yang terakhir yaitu conditional sentence type 3. Nah, ini adalah sebuah pengandaian yang bertentangan dengan sesuatu yang sudah terjadi, atau kita lebih mudahnya sebagai penyesalan. Jika saya ngapain gitu ya, maka akan ngapain yang sudah terjadi. Nah, ini menggunakan past perfect dan juga past future perfect. Notes atau catatannya, kita bisa meletakkan if. Nah, tadi yang ini kita bisa meletakkan if di depan atau di belakang. Nah, kalau kita meletakkan if di depan, maka ada komanya. If you are happy, I will be happy. Jika kamu senang, aku akan senang. Nah, ini ada koma di sini. I will be happy if you are happy. Aku akan senang jika kamu senang. Tidak ada koma di sini. Nah, ini mungkin mudah dipahami. Nah, catatan yang kedua, dalam conditional sentence type 2, karena menggunakan past tense, benar tadi menggunakan past tense. Jika menggunakan to be, maka to be-nya adalah was atau were. Namun, dalam pengandaian kita hanya menggunakan were saja, apapun subjeknya. Di sini ada aslinya. Nah, kalau you were they, itu to be-nya adalah were. Misalkan contohnya they were happy, menggunakannya were, nggak boleh they was happy. Kalau I, he, she, it, menggunakannya was. For example, she was happy. Ini kalau bentuk normal dari past tense. Tapi dalam sebuah conditional sentence type 2, I, you, we, they, he, she, it, atau semua subjek itu menggunakannya were semua. Oke, let's see the example. If I were Ronaldo, I would be famous. Jika saya Ronaldo, kenyataannya bukan Ronaldo. Nah, ini menggunakan were. Ya, bukan was lagi. Kalau was itu salah. Jika aku Ronaldo, aku akan terkenal. Contoh yang kedua, if she were a teacher. Nah, ini kalau she harusnya kan menggunakannya was gitu ya. Tapi kalau di sini menggunakannya were. If she were a teacher, she would be happy. Kenyataannya dia bukan teacher. Jika dia guru, dia akan senang. Kenyataan dia bukan guru. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian dari 4 tipe itu. Dan semoga dapat dipahami. Okay, if there is any question, please comment below. Just write down on the comment. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. And don't forget also to visit my blog here. Okay, thank you very much, and see you next time, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.